Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Waalaikumsalam. semuanya. Halo. Baiklah, kami dari UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Di sini kami akan mempresentasikan mata kuliah Filsafat Islam Klasik mengenai tentang Ibnu Sina. Dengan saya sebagai moderator, Salma Gita Chania, dan juga rekan saya Fadlan Sultan Pareji. Oke teman-teman semua, langsung aja ya kita bahas. Oke nih, sebelum kita bahas nih pembahasannya, kita tuh ada tentang eh, ada 5 gitu. Ada 5 yang akan kita bahas. Yang pertama itu tentang biografi, karya-karya, pemikiran dan falsafah Ibnu Sina, teori ontologi dan juga filsafat jiwa gitu. Di sini juga ada quotes Ibnu Sina. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang biografi Ibnu Sina. Apa sih biografi Ibnu Sina? Oke, lanjut aja. Oke, Ibnu Sina memiliki nama lengkap Abu Ali Al-Husain, Ibnu Abdullah, Ibnu Ali, Ibnu Sina, atau yang dikenal dengan Avicenna, dan dijuluki dengan Avicenna juga. Nah, Ibnu Sina ini seorang al-hakim, al-mansyur, filosof yang terkenal, bulan Safar 370 Hijriah atau Agustus-September 980 Masehi di Afsyana, kampung ibunya dekat kota Harmaitsan. Nah, dari Kabupaten Bawah, yaitu dengan wilayah Afghanistan. Nah, masuk ke dalam provinsi Bukhara yang sekarang masuk wilayah Rusia. Nah, ia juga lahir ketika di mana kekhalifahan Abbasiyah mengalami kemunduran. Nah, di mana di daerah ini juga berada di bawah kekuasaan, mulai melepaskan diri satu persatu. Nah, di sini juga kota Baghdad sebagai ibu kota kerajaan dikuasai oleh golongan Banu Buai. Nah, teman-teman, di sini juga eh, Ibnu Sina juga dikenal sebagai dengan dokter, pangeran filsafat, dan juga diberi nama Syekh Al-Rais gitu loh. Nah, eh, kedua orang tua si Ibnu Sina itu sangat memperhatikan pendidikan anaknya ini, sehingga sebelum usianya 10 tahun, Ibnu Sina tuh telah menguasai Al-Quran dan juga sastra. Oke, lanjut. Nah, di sini kan yang tadi saya jelaskan, pendidikan dan juga perjalanannya. Nah, dalam usia 10 tahun, Ibnu Sina mampu menghafal Al-Quran dan juga mengetahui sastra, menghafal beberapa pokok agama atau Islam, mengetahui matematika, aljabar, dan juga debat logika gitu. Nah, pada usia 14 tahun juga ia menekuni dunia ilmu syariat dan geometri. Selanjutnya juga nih, pada usia 16 tahun dikenal sebagai dokter yang ahli dalam berbagai macam penyakit. Nah, di sini tuh pada usia 16 tahun kan ia menjadi dokter dan mampu memecahkan masalah dengan melalui metode eksperimen yang dilakukannya ini loh. Terus juga termasuk pernah mengobati Sultan Bukhara Nuh bin Mansur. Nah, di sini tuh Raja Nuh bin Mansur tuh awalnya tuh menawari Ibnu Sina sebagai dokter istana yang terjamin kehidupannya mewah. Tetapi Ibnu Sina ini menolak gitu loh. Karena bagi dia tuh mengobati tuh kayak ya udah gitu dengan ikhlas, dengan sukarela gitu. Nah, oleh karena itu, dia tuh diganti gitu. Akhirnya dia meminta kepada raja ini untuk memperbolehkannya masuk ke dalam perpustakaan istana gitu. Nah, pada saat itu tuh istana gedung perpustakaan itu mengalami kebakaran gitu. Sehingga si Ibnu Sina itu dituduh sebagai pelaku dalam pembakaran tersebut gitu. Nah, karena dia menguasai ilmu-ilmunya gitu berkat dia mempelajari di perpustakaan itu, maka
seseorang yang berdebat dengannya itu tidak bisa terkalahkan gitu. Argumen-argumen orang lain tuh terkalahkan dengan dia yang pemikirannya luas gitu. Nah, pada usia 18 tahun juga Ibnu Sina menguasai filsafat dan beberapa cabang ilmu pengetahuan seperti matematika, astronomi, musik, mistik, bahasa, dan juga ilmu Islam seperti itu. Namanya semakin terkenal dalam ilmu kedokteran, terutama setelah dia menyembuhkan penyakit yang diderita oleh Sultan Bukhara dan diberi hadiah perpustakaan sebagai imbalannya, yang tadi saya sudah jelaskan seperti itu, teman-teman. Nah, pada tahun itu juga, peninggal orang tuanya itu Ibnu Sina meninggalkan Bukhara untuk tinggal di Jurjan, yaitu dekat dengan Laut Kaspia gitu. Nah, dari sana itu ia berpindah-pindah sampai menjadi menteri dan juga dinasti Hamdiyah yang pada saat itu menjabat 2 kali gitu. Yang berdiri pada tahun 1905 dan juga 1004 Masehi. Dan wilayah kekuasaan itu meliputi Palestina dan juga Suriah di masa sekarang ini. Nah, sayang sekali karena terlibat dalam kegiatan politik, Ibnu Sina tuh dan kedudukannya itu sebagai menteri dijebloskan ke dalam penjara gitu loh, teman-teman. Kasihan banget ya. Padahal Ibnu Sina itu yang kita ketahui itu sosok yang sangat luar biasa gitu. Nah, tetapi nih berkat kecerdasannya pula, ia berhasil meloloskan dirinya gitu tuh dan menyamar sebagai sufi. Nah, lalu sufi ini melarikan diri gitu tuh ke Isfahan gitu loh. Nah, dari sinilah dia bekerja untuk istana Bawandiyah gitu, yang menguasai tanah Persia selama hidupnya. Ibnu Sina tuh mempergunakannya untuk belajar, mempelajari hal-hal baru, dan dia tuh selama hidupnya tuh nggak pernah gitu tuh kayak bermalas-malasan, jadi dia tuh selalu memanfaatkan waktu. Nah, pada akhirnya di usianya yang ke-85 tahun, ia wafat pada tahun 428 Hijriah atau 1307 Masehi, begitu. Oke, next. Nah, di sini gelar Ibnu Sina Asyaih Arois atau guru para raja di bidang filsafat dan pangeran para dokter di bidang kedokteran. Nah, di sini akhir hayatnya ia menjadi guru filsafat dan dokter di Isfahan dan meninggal di Hamazan pada 428 Hijriah 1307 Masehi dalam usia 58 tahun. Nah, di sini dalam beberapa rujukan dia juga meninggal pada usia 85 tahun. Jadi banyak pendapat yang mengatakan kalau beliau tuh meninggal pada usia 58 tahun dan juga 85 tahun gitu tuh, masih simpang siur. Nah, di sini juga Ibnu Sina tidak pernah mengalami ketenangan dan usianya pun tidak panjang. Kebanyakan hidupnya menurut beberapa sumber dipenuhi oleh kesibukan politik. Gitu. Next. Karya-karya Ibnu Sina. Oke, apa aja sih buku-buku yang terkenal dalam karya Ibnu Sina, yaitu pertama Kitab Asy-Syifa. Nah, kitab ini tuh dengan tulisan tentang filsafat dan 4 bagian, yaitu membahas tentang mantik, matematika, fisika, dan juga metafisika. Yang kedua ada kitab Al-Najat, yaitu kitab penyelamat ringkasan kitab Al-Syifa dan ditulis bagi orang terpelajar dan juga memahami dasar-dasar ilmu hikmah. Dan yang ketiga ada kitab Al-Qanun fi Al-Tib, Qanun of Medis, yaitu kitab yang telah diterjemahkan bahasa Latin dan bahasa-bahasa Eropa lainnya dan menjadi literatur pokok di Universitas Eropa. Dan yang terakhir yaitu karyanya Kitab Al-Isyarat wa Al-Tanbihat, yaitu kitab terakhir yang ditulis Ibnu Sina, buku yang paling indah dalam ilmu hikmah yang isinya mutiara dari ahli fikih gitu. Nah, di sini juga Ibnu Sina tuh dikatakan sebagai kalau misalnya dunia barat memiliki Hippocrates sebagai bapak ilmu kedokteran, nah dalam dunia timur mempunyai Ibnu Sina yang dijuluki dengan the Prince of the Physician atau dengan sebutan pangeran para dokter. Gitu teman-teman. Oke, selanjutnya pembahasannya akan dilanjutkan dengan rekan saya yaitu Fadlan Sultan Fareji. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih. Selanjutnya adalah pemikiran dan falsafah Ibnu Sina.
Tadi telah disebutkan oleh teman kita Salma bahwasannya Ibnu Sina itu bapaknya ataupun Syekhur Rasyid untuk bapak pemikiran filsafat. Jadi beliau itu memiliki dua cabang ilmu yang besar di bidang filsafat dan di bidang kedokteran. Nah, kita akan membahas di bidang filsafat. Yang pertama, objek kajian filsafat Ibnu Sina terbagi menjadi dua. Yang pertama, hikmah nazariyah, itu membahas tentang ilmu teoritis, eh, itu membahas metafisika ataupun ketuhanan, membahas riyadhiyah ataupun matematika, dan ilmu tabi'iyah ataupun ilmu fisika. Dalam hikmah nazariyah ini, ilmu teoritis ini, ilmu-ilmu yang menerangkan tentang bagaimana suatu hubungan bisa terjadi atau relevansinya. Kedua itu hikmah amaliyah ataupun ilmu amaliyah. Ilmu amaliyah ini ilmu praktis, membahas tentang etika, mengatur pergaulan keluarga dan rumah tangga, mengatur umat dalam negara dan kenabian. Dalam hikmah amaliyah ini atau sama dengan kita sebut dengan muamalah itu nas. Bagaimana kita berhubungan baik dengan manusia, berhubungan bersosialisasi dengan warga sekitar supaya menjadi suatu kerukunan yang rukun ataupun suatu lingkungan yang bermasyarakat dengan adil dan tentram. Selanjutnya adalah teori ontologi. Ibnu Sina salah satu pemikir filsafat yang sangat ber, ber berasumsi bahwasanya ilmu ontologi itu sangat kuat di teori ini. Selanjutnya, Ibnu Sina mengandai puncak filsafat tarekat Islam didasarkan pada ontologi, sehingga Ibnu Sina disebut dengan filosof wujud. Ada tiga hukum nih menurut Ibnu Sina yang membedakan antara wujud murni dan eksistensi dunia. Yang pertama, al-wajibul wujud atau wujud yang wajib adalah realitas yang harus ada. Tidak bisa tidak ada. Yang al-wajibul wujud itu hanya satu. Itu tentang ketuhanan itu sendiri. Tidak bisa dipungkiri bahwasanya Tuhan itu tidak ada. Bahwasanya wajib ada Tuhan itu. Jadi nggak bisa nggak ada. Orang nggak bisa bilang kalau Tuhan itu nggak ada. Karena apa? Karena Tuhan itu sifatnya wajibul wujud. Nggak bisa dimungkiri keberadaannya. Yang kedua ada al-mungkinul wujud atau kontingensi, yakni transendensi antara rantai wujud dan tatanan eksistensi kosmik dunia yang bersifat pluralis adalah kontingen tergantung pada wajib wujud. Simpelnya mungkin wujud itu kita sebagai makhluk alam semesta, manusia, hewan, segala macam yang disebut dengan makhluk itu disebut mungkin wujud. Kenapa disebut mungkin wujud? Karena kita tidak ada kalau emang yang wajib wujud tidak ada. Kita masih ketergantungan dengan yang wajib wujud tersebut. Kenapa kita disebut mungkin? Mungkin itu artinya bisa iya, bisa tidak. Ya karena kita bisa ada karena ada. Bisa juga kita nggak ada karena yang ada tersebut tidak menginginkan kita ada. Yang ketiga al-mumtani al-wujud. Yang mustahil wujud. Kemarin masalah ini sebenarnya masalah mumtani al-wujud itu sebenarnya nggak ada apa-apa di mumtani al-wujud. Hanya suatu istilah. Nggak ada apa-apa. Jadi mumtani al-wujud itu ya udah mumtani wujud, mustahil adanya. Nggak ada sesuatu. Kalau emang diibarat mencontohkan ya nggak ada. Karena apa? Mumtani itu mustahil adanya. Jadi hanya satu istilah yang digunakan oleh Ibnu Sina tentang mengadakan satu yang tidak ada gitu. Apa yang adanya ini cuma mumtani al-wujud. Kalau diberikan contohnya yang nggak ada. Karena apa? Nggak ada. Selanjutnya adalah tentang filsafat jiwa. Ibnu Sina sangat terkenal dengan filsafat jiwanya. Banyak hasil dari pemikiran beliau yang diambil dari para dokter zaman modern untuk menyelesaikan masalah-masalah psikologis yang kita sebut contoh kecil ada psikosomatik yang dipopulerkan oleh beliau Ibnu Sina tersendiri. Bagi Ibnu Sina perlu adanya pembuktian bahwa jiwa itu benar adanya. Oleh karena itu jiwa itu bersifat imaterial, perlu adanya pembuktian. Ibnu Sina menggunakan beberapa argumen untuk membuktikan bahwa jiwa itu ada. Nah, karena jiwa itu bersifat imaterial itu sesuatu yang nggak ada wujudnya, gitu. Makanya butuh namanya argumen untuk meyakini seseorang untuk meyakini bahwasanya jiwa itu ada.
Dari argumen-argumen ini ada yang pertama argumen psikosofisik. Psikosofisik itu Ibnu Sina mengatakan bahwasanya gerak kita, gerak itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, gerak terpaksa, gerak yang terjadi karena bukan kehendaknya. Kedua, gerak tidak terpaksa, perkara yang bergerak menurut tabiatnya. Contohnya, gerak terpaksa itu gerak yang bergerak yang terjadi karena ada unsur dari luar yang mempengaruhi gerak tersebut. Terpaksa dia. Yang kedua, adalah gerak yang tidak terpaksa. Gerak yang tidak terpaksa itu gerak perkara yang menurut tabiatnya, kayak bumi itu berputar. Oh, apa sih buah itu jauh tuh karena ada sifat gravitasi. Itu gerak yang nggak terpaksa. Jadi kembali lagi gerak yang terpaksa adalah gerak-gerak yang ada yang mempengaruhi dari luar gerakan tersebut. Gitu. Yang kedua adalah argumen aku. Nah, argumen aku dan kesatuan fenomena psikologis, Ibnu Sina mengatakan, aku tuh sebagai jiwa dan badan sebagai alat. Jadi dua unsur yang berbeda. Aku adalah jiwa, badan adalah alat. Ketika seorang mengatakan aku mau tidur, maka aku sebagai jiwa akan menggerakkan tubuh sebagai alat untuk melakukan posisi tidur. Gitu. Jadi sesungguhnya yang menggerakkan tubuh itu bukan tubuh itu sendiri, tapi jiwa yang menggerakkan. Jadi ada dua pembagian menurut Ibnu Sina. Argumen aku tersebut. Aku ingin tidur. Yang aku menggerakkan tubuhku untuk melakukan posisi tidur. Ataupun aku ingin makan. Aku bergas ke dapur untuk mengambil nasi. Itu semua digerakkan oleh jiwa, menggerakkan tubuh. Ketiga, adanya argumen kontinuitas. Ibnu Sina mengatakan hidup rohaniah hari kita hari ini berhubungan dengan hari kemarin tanpa ada tidur atau kekosongan. Cara membuktikannya adalah bahwa manusia memiliki daya ingat tentang hari-hari kemarin atau hari tentang lampau. Simpelnya gini teman-teman, kalau kita nggak punya ruh, kita tidur, udah besok akan lupa apa-apa karena kita nggak punya memori apa-apa. Contohnya jiwa itu kayak memori. Kalau emang ada yang pernah main PS gitu, main PS nih, misalkan kita main PS, main PlayStation, main game, terus nggak di-save. Kita keluar game, masuk lagi, otomatis ke awal lagi kan, nggak lanjut gitu gamenya. Beda sama orang yang punya SD card, punya memori. Memori itu jiwa ibaratnya. Orang kalau udah punya memori gitu, kalau kita mau tidur gitu, pasang memori, kita nge-save, walaupun kita keluar, kita masuk lagi, kita masukin memori, gamenya akan lanjut karena tadi ada jiwa. Jiwa itu sebagai memori dalam tubuh kita. Nggak. Nah, dalam argumen kontinuitas ini membuktikan bahwasanya adanya jiwa pada manusia yang membedakan antara jiwa dan tubuh. Itu teman-teman. Yang terakhir adalah argumen manusia dapat terbang di udara. Ibnu Sina mengatakan andai kata orang-orang secara organik, secara natural yang sempurna berada di angkasa dalam keadaan mata tertutup, tidak mengetahui apa-apa, tidak merasakan sentuhan apapun termasuk dengan anggota badan sendiri. Ia tetap yakin terhadap eksistensi dirinya. Nah, dengan kalau bayangin kita di angkasa gitu, bayangin aja kita di angkasa, mata kita tertutup, tapi kita yakin ada kita di atas gitu, contohnya gitu, berarti ada jiwa kita menurun ke situ. Ia berpendapat bahwa jiwa itu kekal, akan tetapi pada setelah tubuh itu binasa, ataupun ketika kita udah mati, dan tidak akan mati karena kematian tubuh, jiwa tetap utuh ketika meninggalkan raga yang telah mati. Nah, di sini ada pertentangan antara para filosof Islam ya mengenai pendapat yang terakhir mengenai kekekalan jiwa yang di yang di yang dikomentari oleh Al-Ghazali dan sebagainya macam. Selanjutnya, tiga doktrin menurut jiwa. Jadi ada tiga bagian jiwa tuh. Yang pertama itu jiwa an-nafsul nabati ya, ataupun jiwa nabati. Sempurnaan yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup dan bisa berkembang biak, bertumbuh, dan makan. Jadi jiwa nabati itu jiwa-jiwa dasar manusia, ataupun disebut dengan human nature. Jiwa-jiwa asli manusia. Apa? Ya seperti berkembang biak, kita makan, kita minum. Kayak sifat-sifat dasar manusia itu ada pada tumbuhan seperti berkembang biak, tumbuh besar.
meninggal. Itu sifat-sifat jiwa nabatiyah. Kedua, jiwa an-nafsul hawaniyah ataupun jiwa binatang. Seluruh keseluruhan manusia yang dengan jiwa ini dapat bergerak dan berpikir dan daya menangkap dengan panca indera. Maksud dari jiwa binatang itu kita melihat, kita mendengar seperti binatang, kita merasa, meraba. Jiwa-jiwa itu terdapat dalam jiwa binatang. Yang terdapat jiwa insan ataupun jiwa kita sendiri, jiwa manusia mempunyai berpikir yang disebut dengan akal. Nah, perbedaan antara jiwa nabatiyah, hawaniyah, dan jiwa anatiqiyah itu hanya perbedaan melalui akal. Kenapa akal? Karena hanya manusia yang diberi akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, hewan diberikan otak tapi tidak diberikan akal. Ini yang membedakan antara manusia dan yang lain, itu akal. Selanjutnya pandangan jiwa menurut Ibnu Sina. Ibnu Sina menjelaskan bahwa sifat seorang bergantung pada jiwa, mana dari 3 jiwa itu berpengaruh pada dirinya. Jika jiwa binatang dan tumbuh-tumbuhan yang berkuasa pada dirinya, maka orang itu dekat menyerupai sifat-sifat binatang. Sebaliknya, jika jiwa manusia dominan berpengaruh, maka orang itu dekat menyerupai sifat-sifat malaikat dan dekat pada kesempurnaan. Ibnu Sina menerima pendapat Aristoteles yang sangat erat dengan tubuh karena jiwa akan mencapai tahap fenomenal hanya melalui tubuh. Di samping eratnya hubungan antara jiwa dan jasad, keduanya saling mempengaruhi. Jasad adalah tempat bagi jiwa. Adanya jasad merupakan syarat terciptanya jiwa. Dengan kata lain, jiwa tidak akan diciptakan tanpa adanya jasad yang akan ditempatinya. Maksudnya dari sini adalah, dari pandangan tadi, pembagian jiwa tersebut, jika kita kebanyakan, apakah kita kebanyakan melakukan hidup menggunakan jiwa nabatiyah, kita akan menyerupai jiwa-jiwa nabatiyah, jiwa-jiwa tumbuhan, jiwa-jiwa yang hanya memikirkan perkembangan biakan, hanya memikirkan pertumbuhan, memikirkan makan, ataupun kita kehidupan kita selama hidup kita hanya memikirkan hidup menggunakan jiwa hewan kita akan rakus, kita akan haus, kita akan tidak menggunakan otak kita sebagai manusia secara utuhnya untuk berpikir. Makanya di sini Ibnu Sina mengatakan seharusnya manusia menggunakan jiwa insani atau jiwa natiknya untuk hidup. Kenapa jiwa natik? Karena yang menuntun pada kesempurnaan itu hanya jiwa manusia itu sendiri. Jiwa hewan atau jiwa nabati itu tidak bisa mendeskripsikan bahwasanya manusia itu adalah manusia yang sesungguhnya. Itu mungkin ya sebagian kecil pandangan Ibnu Sina dalam teori filsafat, entah dari ontologis, entah itu jiwa. Sekian, saya kembalikan kepada teman saya, Salma. Oke teman-teman, mantep banget ya tentang Ibnu Sina ini gitu loh. Keren banget yang tadi dijelaskan oleh saudara Fadlan gitu. Oke teman-teman, saya simpulkan nih, kalau misalnya yang tadi dipaparkan dari kita berdua bahwa Ibnu Sina tuh memiliki argumen yang menunjukkan keberadaan jiwa itu sendiri gitu. Yang pertama ada tentang argumen psikofisik, yang kedua adalah argumen aku, dan yang ketiga adalah argumen kontinuitas gitu. Nah, menurut Ibnu Sina, jiwa itu ada di dalam diri kita gitu loh, bersifat independen atau berdiri sendiri gitu loh teman-teman. Nah, Ibnu Sina juga mengatakan bahwa hubungan yang erat antara jiwa dan tubuh adalah tubuhnya sendiri, yaitu wadah fenomenal bagi jiwa kita gitu loh teman-teman. Mungkin itu aja ya teman-teman presentasi dari kita. Mohon maaf banget nih kalau misalnya sekiranya dari saya ataupun Fadlan memiliki banyak kekurangan. Dan teman-teman juga bisa nih cari referensi yang lain gitu yang lebih wah gitu. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.